Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabik pun, kami dari kelompok 9 dengan judul RBL, penerapan motor listrik sederhana pada kipas portable akan memaparkan materi kami. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Perkenalkan, nama saya Ferdina Nutfilazo dari Program Studi Teknik Pertambangan NIM 122370069. Perkenalkan, nama saya Biza Septian Wicaksono dengan NIM 122480038 dari Prodi Rekayasa Minyak dan Gas. Perkenalkan, nama saya Bambang Susilo dengan NIM 122370097 dari Prodi Teknik Pertambangan. Halo semua, perkenalkan saya Putri Patricia Margareta Sitio dengan NIM 1223759 dari Prodi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Alfarazi Irfa dari Program Studi Rekayasa Minyak dan Gas NIM 122480033. Halo, perkenalkan nama saya Rehana Safwa Mahira dari Teknik Pertambangan dengan NIM 122370068. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, disebut generator atau dinamo. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853 sampai dengan tahun 1928. Dia ilmuwan berasal dari Belanda yang sangat berkontribusi dalam bidang fisika. Gaya Lorentz sesungguhnya merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik di suatu medan elektromagnetik. Gaya ini dapat timbul karena adanya muatan listrik di suatu medan magnet, mempunyai nilai besar dan juga arahnya. Dapat menggunakan aturan tangan kanan dan selalu tegak lurus dengan arah dan kuat arus listrik. Kaidah tangan kanan dapat digunakan untuk membantu mengetahui letak kutub magnet dan gaya arah medan magnet. Selain itu dapat juga digunakan untuk menentukan arah arus listrik dan gaya Lorentz. Penggunaan kaidah tangan kanan terdiri dari 3 bentuk aturan. Ketiga aturan tersebut antara lain meliputi kaidah untuk menentukan arah medan magnet, menentukan letak kutub utara atau selatan, dan gaya Lorentz. Motor listrik sederhana. Motor listrik sederhana adalah sebuah alat elektromagnetik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, disebut generator atau dinamo. Pada motor listrik, tenaga listrik dapat diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Sebagaimana kita ketahui bahwa kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak dan kutub-kutub tidak senama tarik-menarik, maka kita dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap. Motor listrik ini dapat dibuat secara sederhana. Kipas angin portable. Untuk mengetahui gaya Lorentz yang terdapat pada kipas angin portable, dalam kipas angin terdapat motor listrik yang berguna untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Pada motor listrik terdapat kumparan besi. Kemudian saat listrik mengalir di lilitan kawat pada kumparan besi, kumparan tersebut menjadi magnet. Salah satu sifat magnet adalah saling tolak-menolak pada kedua kutubnya. Gaya tolak-menolak magnet antar kumparan besi dan sepasang magnet menghasilkan gaya berputar secara periodik di kumparan besi tersebut. Baling-baling kipas angin dihubungkan ke poros kumparan tersebut.
agar angin yang dikeluarkan lebih terasa. Maka arus tegangan listrik pada kumparan besi harus ditambah. Selanjutnya kita akan membuat alat, yaitu motor listrik sederhana, dan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat motor listrik sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kawat tembaga sepanjang 10 cm, 1 buah gunting, magnet 5 buah, baterai besar berukuran 1,5 volt, selotip hitam, dan peniti besar 2 buah. Proses pembuatan motor listrik sederhana. Yang pertama, tempelkan kedua peniti pada ujung baterai dengan selotip. Langkah kedua, gulung kawat tembaga dengan alat tembaga. Langkah ketiga, ikat kawat sisa kawat tembaga pada kumparan. Yang keempat, kikis lapisan tipis pelindung kawat pada masing-masing ujung kawat. Yang kelima, masukkan masing-masing ujung kawat pada ujung peniti. Dan yang terakhir, letakkan magnet di bawah gulungan kawat. Selanjutnya kita akan membuat kipas portable, dan alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada botol bekas berukuran 250 ml, selotip hitam, baling-baling kipas kecil, kabel berukuran 1 meter, gunting, lem tembak, baterai sebesar 1,5 volt, baterai 1,5 volt yang kecil, saklar kecil, dinamo, dan stick es krim. Proses pembuatan kipas portable. Rangkai stick untuk menjadi alat kipas dengan lem tembak. Tempelkan baterai ke alas rangkaian stick. Sambungkan kabel ke dinamo dan masukkan ujung dinamo ke baling-baling kipas. Masukkan dinamo motor listrik di tengah permukaan botol. Lalu hubungkan kabel listrik pada kabel listrik kedua baterai dengan direkatkan menggunakan lakban. Sambungkan kabel pada saklar. Masukkan rangkaian baterai ke dalam botol. Pasang baling-baling kipas pada ujung dinamo. Kerja motor listrik sederhana dan kipas angin portable. Yang pertama adalah cara kerja motor listrik sederhana, di mana ketika arus listrik melewati kumparan dalam medan magnet, gaya magnet menghasilkan torsi yang menggerakkan motor DC. Arus listrik dipasok secara eksternal melalui komuter dan tegak lurus gaya magnet tegak lurus terhadap kedua medan magnet dan kawat. Lalu cara kerja dari kipas portable yaitu listrik yang mengalir pada lilitan kawat dan kumparan besi akan membuatnya menjadi sebuah medan magnet. Hal tersebut disebabkan sifat magnet yang saling tolak-menolak pada sebuah kutub. Lalu gaya tolak-menolak magnet antara kumparan besi dan magnet membuat gaya berputar secara periodik pada kumparan besi tersebut. Keunikan dan kekurangan alat dari kipas portable. Kipas portable memiliki keunikan yaitu bisa digunakan sebagai alternatif kipas angin besar, alat yang digunakan mudah didapat, tidak menimbulkan kebisingan, serta modal yang simpel. Kekurangan dari alat ini ialah baterai yang gampang habis, perputaran baling-baling tidak kuat, dan rumit dalam pembuatan. Dari praktikum yang telah kelompok kami praktikan, ada saran yang bisa kami berikan untuk pengembangan selanjutnya. Yang pertama, prinsip kerja motor sederhana dapat dikembangkan dalam skala besar, bisa diterapkan dalam pembuatan dinamo dan pembuatan turbin tenaga magnet. Yang kedua, percobaan dengan alat dan bahan yang lebih baik lagi untuk menghindari kegagalan dalam percobaan. Lalu yang ketiga adalah memerhatikan gaya-gaya dari luar yang bisa saja memengaruhi kinerja alat.